Ya, kembali lagi bersama saya David Andreas Chandra dengan NIM 42 dari Prodi Elektro Kota 17. Kali ini akan bahas tentang tugas kecerdasan buatan, di mana tugasnya itu ada 1 dan nomor 2. Mana kita harus mempresentasikan kasus-kasus di atas itu dengan tree, lalu menyelesaikan masalah dengan metode BFS, Best First Search, Hill Climbing, Branch and Bound, and Dynamic Programming. Langsung aja ke tugas nomor 1. Di sini ada tugas 1, di mana kita harus menemukan jalan untuk S menuju Z. Pertama kita buat dulu tree tugasnya. Tree-nya di sini. Jadi kita representasikan semua titik-titik yang ada di sini, S, B, A, C, D, Z, ke dalam tree. Dan setiap relasi dari sudut-sudut dari titik-titik S ini kita masukkan juga ke dalam tree-nya. Ini tree-nya seperti ini. Menuju ke metode Best First Search. Di sini kita akan menggunakan metode BFS yang mana akan mencari jalan dari S ke Z ini yang termudah atau yang tercepat. Dihitung dengan jaraknya. Jadi karena kita menggunakan BFS, jadi kita asumsikan S jarak start dengan posisi 0 ke B 2, sedangkan ke A 4. Jadi kita memilih yang ke B. Dari ke B, ke A, ke D, ke C, dan ke Z. Algoritmanya seperti ini. Jadi dari titik S, kita bisa menuju ke titik B atau ke titik A. Karena tadi kita menggunakan BFS, jadi kita menuju ke titik B yang lebih dekat. Titik B lebih dekat. Dari titik B kita bisa ke titik A atau ke titik C. Sampai seterusnya dan sampai kita bertemu di titik Z. Kedua ada metode Hill Climbing. Sama seperti metode BFS, metode ini memiliki keunggulan yang mana hanya memerlukan memori yang kecil. Juga menemukan solusinya itu langsung, tanpa perlu menguji banyak-banyak titik dari sini. Jadi karena serupa, penyelesaiannya pun sama. Melalui titik S, B, A, D, C, Z. Algoritmanya pun serupa dengan BFS. Terus ada metode Branch and Bound, yang mana Branch and Bound ini selalu menemukan global optimum dengan perhitungan cost jarak yang lebih dekat. Di sini 2, 1, 3, 2, 2. Total dari S, B, A, D, C, Z ya 10 jaraknya. Kalau S, B, C, Z itu 11. Jadi kita lebih memilih yang cost terpendek. Ini algoritmanya. Dari S kita bisa ke SB atau SA. Jadi di dalam kotak ini dipasangkan dia S ke B, S ke A. Kita miliki SB karena lebih kecil costnya. Nah dari SB ini kita bisa ke SBA atau SBC. Ya di sini SB dari SBA atau ke SBC dan seterusnya sampai kita mendapatkan titik SBA DCZ yang mana costnya itu 10. Yang terakhir ini ada metode dynamic programming yang mana sama seperti branch and bound, tapi ini kelebihan dari dynamic programming ini dia lebih hemat memorinya. Kenapa lebih hemat? Karena ini aja menguji titik. Tapi dengan syarat kita harus mengingat node terakhir yang kita uji. Nah, di sini seperti ini. Dari S bisa ke SB, ke SA. Dari SB ke SBA atau SBC. Karena kita memilih cost yang lebih kecil, maka kita memilih SBA. Sedangkan SBC itu nanti disilang dicoret. Jadi ini node terakhir yang kita itu. Jadi tidak menguji lagi semuanya, hanya melanjutkan dari SBA, melanjut ke SBAD sampai ke SBAC.
A, D, C, Z. Itu untuk metode dynamic programming. Yang kedua, ada tugas tentang traveling salesman problem. Maka kita harus menunjukkan dari kota A, dia akan mengunjungi kota lainnya dan kembali lagi ke kota A. Pertama kita buat dulu tree-nya. Tree-nya ya seperti ini tree-nya. Dimana dari A ke B ke C ke D dan ke E. Ini tree-nya sampai ke A. Juga langsung ke metode best first search, dimana kita akan menentukan cost terpendek. Yang langsung yang mana? Kita langsung menuju ke A ke E karena ini 75 dibandingkan A ke B, AC atau AD yang lebih besar daripada 75. Kita memilih AE ke D ke B ke C ke A, yang mana costnya total 375. Ini algoritmanya sama seperti tugas 1, dia langsung menuju ke titik-titik yang akan dituju. Yang kedua ada metode hill climbing, sama juga seperti metode sebelumnya, BFS, best first search. Ini juga menemukan aturan-aturan, dia memerlukan aturan. Yang mana di sini kita pakai rule-nya itu cost terpendek. Seperti BFS, cost terpendeknya dari A mengunjungi kota lain sampai ke A lagi ialah pertama menuju ke E, ke D, ke B, ke C, dan ke A. Dia memerlukan cost 375. Ini algoritmanya sama seperti algoritma BFS. Ketiga adalah metode branch and bound. Yang mana di sini akan kita mencari jalan tercepatnya dengan global optimum pasti akan ditemukan. Mana dari A ke E atau A ke D atau A ke C atau A ke B. Di metode ini ada 3 output atau solusi. 3 solusi di sini itu ada A, B, C, D, E, A, nomor 3 ini. Lalu ada A, C, B, D, E, A, nomor 2. Dan juga ada A, D, B, C, A. Ini solusi 1. Karena di sini ini metode branch and bound. Ini juga dengan rule-nya cost-nya yang terpendek, maka kita akan memilih ke pilihan 1 yaitu AE, D, B, C, A. Dengan algoritmanya seperti ini. Udah dari A ke AE, AE langsung menuju AED, AEDB, AEDBC, dan AEDBCA. Dari A kembali lagi ke A. Lalu ini ada metode dynamic programming. Metode ini sangat mudah karena kita tidak perlu menguji tempat-tempat yang lain. Jadi seperti di sini ada tulisan, ada cost-nya 100, 125, 100, dan 75. Kita di sini akan memilih yang paling pendek, yaitu 75. Di level 1 ini 100, 125, 100, dan 75. Kita masuk ke level 1 yang 75. Dari 75 kita turun lagi ke level 2. Level 2 di sini totalnya ini beraneka ragam. 150, 175, 150, dan 125. Karena kita di metode dynamic programming, maka kita akan memilih cost terpendek. Walaupun nanti di akhir hasilnya sama 375, tapi kita akan memilih jalur yang dari level 2 ini memilih ke AE, D, B, C, A. Ya, dengan ini algoritmanya. Karena kita memilih AE, D, B, C, A, maka simpul-simpul yang lain atau titik-titik lain akan dicoret untuk mengingat node terakhir yang kita masukkan, agar kita tidak perlu mencari atau menginput atau menguji titik-titik yang lain lagi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.